Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera. Pastikan bahwa kita semua sehat karena pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita akan berdoa dan kita mengucap syukur. Belum kita belajar dengan firman Tuhan dalam acara santapan rohani. Bapa di surga, kami merendahkan hati kami berdoa oleh kasih dan anugerah-Mu, pertolongan dan rahmat-Mu terus menolong kami dan membawa kami ke dalam hadirat-Mu untuk kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan semakin banyak persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar kembali dengan firman Tuhan dengan satu tema. Buah penderitaan membuahkan keselamatan. Buah penderitaan membuahkan keselamatan. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara hal yang mustahil. Tapi percayalah, kita akan belajar dengan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Saya akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang ke-23. 24 dan 25. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Bapak Ibu Saudara, Paulus didera berkali-kali, dicambuk berkali-kali, dipukuli berkali-kali. Ya, Saudara. Lalu diseret. Ya, diseret, dia masuk ke dalam penjara. Dengan kaki dibelenggu dengan kuat. Saudara, telah dibelenggu dengan kuat, dimasukkan dalam ruang yang paling tengah. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, penjara yang tidak paling tengah saja sudah pengapnya bukan main. Ya. Satu kali waktu kami pernah berkunjung kepada seorang teman di penjara Ambarawa. Ya. Penjara Ambarawa itu beda dengan penjara yang ada di Pati, saudara. Penjara di Ambarawa, tempatnya sangat menyedihkan sekali menurut saya. Ya. Kenapa saya katakan menyedihkan? Menyedihkan untuk dalam arti untuk dalam pemandangan umum, tapi untuk struktur ukuran aturan penjara, ya itu sudah bagus, saudara, sudah terbaik. Tetapi yang saya maksudkan begini, Bapak Ibu Saudara, kalau yang namanya penjara pasti tidak enak, ya pasti tidak enak namanya penjara. Ya, mana ada orang di penjara enak? Pasti tidak enak. Nah, orang yang saya kunjungi ini, saudara, ketika ketemu saya, dia nangis. Dia katakan, saya tidak akan mengulangi lagi. Bagus kalau kamu tidak mengulangi lagi. Kamu pulang ke masyarakat, pulang kepada keluargamu, bertobat dan meninggalkan segala tingkah lakumu yang jahat. Saya bilang, ya, saya berjanji saya tidak akan mengulangi. Betul, saudara.
sampai sekarang orangnya baik di rumah, dengan rumah tangga, dengan keluarga baik, ya. Puji Tuhan. Selanjutnya yang saya maksudkan begini Bapak Ibu Saudara, penjara yang dihadapi, yang dialami, yang dilakukan, yang dimasukkan Paulus itu penjara Romawi, Saudara. Sudah di penjara masih dibelenggu lagi kakinya, ya. Dia sudah nggak mungkin bisa keluar. Lalu masih dijaga lagi dengan penjagaan tentara-tentara yang Romawi yang begitu ketat. Sudah pasti nggak akan bisa keluar, Saudara. Tetapi Tuhan, Allah yang disembah, Allah yang dipuji oleh Paulus, pada tengah malam orang mungkin pada tidur menikmati malam tidurnya, Paulus berdoa. Ya, Paulus berdoa. Alkitab mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ada apa? Ada suara, ya, sayup-sayup. Padahal penjara itu, Saudara, begitu rapat, ya, penjara itu begitu rapat sekali, ya, susah untuk suara keluar. Tetapi ketika itu suara itu didengar oleh orang-orang yang ada di penjara yang lain, mereka ikut menikmati pujian itu. Begitu saduhnya, begitu nikmatnya, begitu enaknya pujian yang dinaikkan Paulus dan Silas, Saudara. Tetapi pujian yang begitu sadu, yang begitu sejuk, yang begitu nikmat, tiba-tiba, Saudara, terjadi satu perubahan yang luar biasa. Alkitab mencatat, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Dan orang-orang yang terbelenggu mereka semua terlepas. Palang-palang pintu penjara, sendi-sendi pintu penjara semua goyah. Tetapi puji Tuhan, tidak ada satu korban jiwa. Ya, Alkitab tidak mencatat. Karena itu saya katakan tidak ada satu korban jiwa, tidak ada yang terluka, tidak ada yang tersakiti peristiwa gempa itu. Mengapa, Saudara? Karena gempanya adalah gempa. Ada sesuatu yang membuat itu gempa terjadi. Karena ada kuasa puji-pujian. Saudara, lanjutkan. Ada kuasa puji-pujian. Ya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Itu manusiawi, Saudara. Mengapa kepala penjara tiba-tiba menghunus pedangnya untuk membunuh dirinya ketika melihat palang-palang pintu semua terbuka? Karena dia tahu dia akan menerima hukuman yang jauh lebih berat dari apa yang dialami oleh Paulus. Ya, mempertanggungjawabkan akan pekerjaannya yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, Saudara. Dia merasa tidak bisa, dia merasa tidak mampu, dia merasa tidak sanggup. Dia akan mengakhiri hidupnya dengan menghunus pedangnya. Untuk apa, Saudara? Untuk bunuh diri. Itu duniawi, Saudara. Itu pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Lebih baik kamu mati daripada kamu hidup. Kamu gagal, kamu tidak berhasil, memalukan. Itu pekerjaan setan, Saudara.
di mana-mana terjadi sampai hari ini. Banyak orang mengakhiri hidupnya hanya karena malu, karena sungkan, karena takut menghadapi kenyataan, menghadapi fakta. Itu manusiawi, saudara. Kenapa? Karena manusia yang tidak memperoleh pertolongan Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat, saudara, ayat selanjutnya. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, janganlah celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Karena kepala penjara itu menyangka bahwa mereka sudah melarikan diri. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluk, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Dan ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudara, saya percaya pada waktu kepala penjara ini memasukkan Paulus dan Silas dengan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Saudara, tetapi ada satu keterbalikan. Ya, Paulus melihat ada sesuatu yang paling berharga. Paulus tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Paulus tidak melakukan membalas kejahatan dengan kepala penjara. Kalau Paulus mau membalas berbuat jahat kepada kepala penjara, bisa saja. Tetapi Paulus tidaklah demikian. Ketika kepala penjara bertanya, Tuan, Tuan, apakah yang harus saya perbuat supaya saya selamat? Saudara, kasihan sekali, saudara. Tetapi Paulus orang yang arif dan bijaksana, orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh, hidup yang penuh dengan pengampunan. Alkitab mencatat selanjutnya, saudara. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wow, saudara, Paulus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Paulus menjawab dengan tegas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Penderitaan yang Paulus alami, dia dipukuli, dia didera, dia dipasung, dia dipenjarakan, membuahkan keselamatan. Siapa yang diselamatkan? Kepala penjara dan seisi rumah tangganya dan teman-temannya yang lain. Alkitab mencatat dalam selanjutnya, kepala penjara dan seisi rumahnya dia dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mendapatkan pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin saat-saat ini Bapak Ibu Saudara menghadapi persoalan masalah di tengah-tengah masyarakat saudara, jangan keburu nafsu, jangan marah dulu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dulu, tapi berdoalah kepada Tuhan, minta Roh Kudus, Roh pengampunan, agar saudara bisa mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan kepada saudara. Dan saudara berdoa agar orang-orang yang berbuat jahat itu mendapatkan kesempatan untuk beroleh keselamatan. Mungkin saudara menderita, mungkin saudara sakit, mungkin saudara mengalami satu penderitaan, diperlakukan tidak manusiawi. Saudara, jangan kecil hati, jangan patah semangat, tapi percayalah, Allah akan membuahkan keselamatan. Ada orang-orang yang akan diselamatkan melalui penderitaan, kesukaran, kesulitan saudara yang saudara alami. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil.
bagaimana caranya orang bisa menyelamatkan. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan manusia. Tapi ketika Allah punya rencana untuk menyelamatkan manusia, melalui peristiwa Paulus menyembuhkan seorang anak perewangan. Dan orang yang punya anak perewangan ini, majikan yang punya anak perewangan ini, yang merasa dirugikan, Paulus dijebloskan dalam penjara. Paulus dijebloskan dalam penjara, didera, dipukuli, membuahkan keselamatan kepala penjara. Siapa yang akan memberitakan Injil kepada kepala penjara? Kalau tidak orang yang masuk di dalam penjara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa hidup saudara dan saya adalah hidup yang senantiasa ada dalam rancangan Tuhan. Ketika saudara mengalami penderitaan, kesulitan, persoalan, masalah, jangan takut. Allah menyertai saudara. Dalam setiap langkah orang percaya ada dalam rencana Tuhan. Di dalam penderitaan akan membuahkan keselamatan. Jangan takut menderita, jangan takut susah, jangan takut mengalami kesulitan. Karena di balik penderitaan itu, di balik kesulitan, di balik kesukaran, ada buah keselamatan yang Allah sediakan untuk orang lain. Tuhan memberkati kita. Karena korbannya di atas kayu salib bunuh Golgota untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini tidak ada satupun yang di luar rancangan Tuhan. Ketika peristiwa demi peristiwa, masalah demi masalah yang dihadapi oleh Paulus dalam penderitaannya, membuahkan keselamatan seorang kepala penjara dan keluarganya diselamatkan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Biarlah penderitaan dan kesukaran yang kami lewati dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, akan terus membuahkan keselamatan, membuahkan hidup kekal. Karena keselamatan dan hidup kekal telah tersedia bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, pakailah kami semua untuk menjadi orang-orang yang membawa kabar keselamatan. Sekalipun di tengah kesukaran, sekalipun di tengah penderitaan, sekalipun di tengah-tengah kesukaran, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di masa-masa yang sulit sekalipun, kami akan tetap membawa kabar keselamatan itu kepada saudara-saudara kami, untuk mereka beroleh keselamatan yang daripadamu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu turun atas kami. Haleluya. Amin.